Shalom saudara-saudara, kasih dalam Kristus Yesus semuanya, puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan sharing ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kesempatan ini kita boleh berkumpul bersama untuk saling belajar dan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Sharing saya ini kali ini terambil dari Kejadian 26, cerita mengenai Ishak. Ishak kita tahu adalah anak daripada Abraham, di mana Abraham ini dijanjikan bahwa keturunannya akan diberkati. Nah, cerita Ishak ini baik buat kita karena kita juga memegang janji-janji Tuhan, ya, janji-janji penyertaan Tuhan. Namun di dalam kehidupannya Ishak banyak mengalami masalah dan dia tetap memegang janji Tuhan sampai kemenangan ia dapatkan. Di awal cerita ini Ishak harus mengungsi ke negeri orang Filistin karena di negerinya itu terjadi kelaparan, ya. Kita tahu bahwa janji Tuhan kepada Abraham bahwa keturunannya akan diberkati, namun ternyata di negerinya itu setelah Abraham meninggal terjadi kelaparan. Ishak tidak kecewa, dia tinggal di negeri orang asing, orang Filistin, dan janji Tuhan ya dan amin. Di Kejadian 26 ayat 3, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Inilah janji Tuhan kepada Ishak yang juga janji Tuhan kepada Abraham. Bahkan janji ini juga berlaku buat kita sampai saat ini. Karena kita ini adalah juga keturunan-keturunan Abraham, keturunan orang-orang percaya. Setelah Ishak ada di negeri orang Filistin, dia tetap bekerja keras, ya, dan dia tetap melakukan semua kegiatan-kegiatannya dan dia tidak berputus asa. Sampai ada satu masalah di mana dia melindungi istrinya, dia khawatir akan istrinya. Di Kejadian 26 ayat 10, di sini dikatakan, tetapi Abimelek berkata, apakah juga yang telah kau perbuat ini terhadap kami? Mudah sekali terjadi salah seorang dan bangsa ini tidur dengan istrimu, sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami. Lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, siapa yang mengganggu orang ini dan istrinya, pastilah ia akan dihukum mati. Ishak diberkati amat sangat bahwa istrinya dilindungi, ya. Dia tidak perlu khawatir. Yang tadinya dia khawatir akan istrinya ternyata dilindungi di negara asing tersebut. Di ayat 13 dikatakan di sini bahwa Ishak itu menjadi kaya raya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing dan domba, lembu, sapi, serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Timbul lagi masalah di negeri asing ini buat Ishak. Dia diberkati Tuhan dengan luar biasa, ya, sampai timbul rasa cemburu daripada orang-orang Filistin, si pemilik tanah di sana. Akhirnya Abimelek ini, penguasa Filistin itu, berkata kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Dia diusir, ya. Dia diusir, bayangkan, ya, dari negeri orang asing. Dia diberkati. Setelah diberkati, ternyata banyak yang iri dan dia diusir. Setelah dia diusir, dia berjalan terus bersama keluarganya dan keturunannya. Kemudian dia menemukan sebuah sumur, ya, di ayat 20. Lalu bertengkar para gembala Geral dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami, dan Ishak menamai sumur itu Esek karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Setelah dia keluar dari negeri Filistin, dia ketemu sebuah sumur yang ada airnya. Kemudian sumur itu diklaim oleh orang asing, ya, orang Filistin, ya, sehingga dia tidak bisa bertempat tinggal di sana. Dia pergi lagi. Kemudian di ayat 21 dikatakan, kemudian mereka menggali sumur lain, ya, dan mereka bertengkar juga tentang itu, maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Setelah kedua kali dia ketemu sumur yang airnya bagus, airnya baik, dia mau tinggal di sana. Kemudian diklaim lagi sama orang Filistin bahwa sumur itu bukan kepunyaan dia, ya. Sudah 2 kali dia menemukan sumur setelah diusir, dua-duanya juga diklaim bukan kepunyaan dia. Terakhir yang ketiga, ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain.
Tetapi sumur itu mereka tidak bertengkar. Sumur itu dinamainya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Di kali ketiga, Ishak menemukan sumur dan sumur itu tidak diklaim. Sumur itu dijaga oleh Tuhan ya. Setelah itu tinggal Ishak di sana dan dia diberkati Tuhan luar biasa ya setelah keluar dari negeri Filistin. Nah, yang hebatnya lagi ada penyertaan Tuhan adalah bahwa orang-orang Filistin melihat Ishak setelah diusir makin diberkati, mereka gemetar ya. Mereka gemetar, terus datanglah Abimelek, penguasa Filistin dari Gerar, mendapatkannya bersama-sama dengan Ahuzat, sahabatnya, dan Pikol, kepala pasukannya. Dia mencampuri Ishak, tetapi Ishak berkata kepada mereka, "Mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu?" Jawab mereka, "Kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau, dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau." Luar biasa. Ya, setelah Ishak diusir, dia mengalah beberapa kali, sumur digali, dia diusir kembali sampai terakhir dan sekarang diberkati. Nah, orang yang mengusir itu melihat bahwa Ishak begitu diberkati, meskipun diusir, meskipun diserobot sumur, dia begitu diberkati. Timbul ketakutan dari mereka, jangan-jangan Ishak nanti setelah berkuasa mereka menyerang balik, sehingga para penguasa Filistin menghampiri Ishak untuk mengadakan suatu perdamaian ya. Mereka meminta agar jangan saling menyerang ya, mengikat suatu perjanjian. Nah, setelah mengikat suatu perjanjian di ayat 31 di sini dikatakan, keesok harinya pagi-pagi bersumpah-sumpahlah mereka, kemudian Ishak melepas mereka dan mereka meninggalkan dia dengan damai. Tidak ada dendam sama sekali di Ishak ya. Orang yang telah mengusir dia, orang yang telah berkali-kali menyerobot sumur, dia tidak ada dendam. Meskipun dia juga tidak kecewa dengan Tuhan, meskipun dia anak keturunan Abraham, dia di negerinya waktu itu terjadi kelaparan, dia mengungsi dan sampai suatu pergumulan yang begitu hebat, Tuhan tetap menyertai dia. Demikian kita juga dengan saat ini. Kita tahu kita itu megang janjinya Tuhan. Kita itu diberikan janjinya Tuhan. Namun dalam kehidupan kita sering sekali dari hari ke hari kita menghadapi suatu masalah. Kita tetap di jalannya Tuhan karena kita percaya Tuhan. Satu persatu Tuhan akan memperlihatkan penyertaannya buat kita. Mungkin bukan dengan pikiran kita, mungkin bukan dengan rencana kita, tapi rencana Dia yang terbaik. Saya encourage teman-teman untuk selalu membaca firman Tuhan di Kejadian 26 ini dan kitab-kitab yang lain untuk mendapatkan berkat, kekuatan, penyertaan, karena firman itu hidup, firman itu memimpin kita. Sekian sharing saya hari ini, semoga Tuhan memberkati. Amin.